Widya Mandira Kupang, kelas 4B dari Prodi Musik. Kali ini saya akan mewawancarai seorang penyiar radio yang ada di samping saya. Boleh tahu Kak namanya siapa? Halo Yati, halo semuanya. Perkenalkan nama saya JJ. Saya seorang penyiar radio Suara Kasih di frekuensi 89,3. Kasih Kak. Apa kita mulai dengan Boleh langsung saja. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, sebagai permulaan akan sangat bagus jika kakak dapat menceritakan sesuatu tentang musik. Bagaimana kakak pertama kali terlibat dalam musik dan dengan cara apa kakak aktif secara profesional di bidang musik? Oke, baik. Pengalaman pertama ya pastinya mendengarkan musik tuh dari kecil ya, biasanya sekolah minggu kalau di gereja ya sekali pribadi, kemudian di rumah sering diputarkan lagu-lagu juga. Orang tua dulu kan suka putar lagu-lagu tuh. Iya, kemudian lagi semakin mendalami peran musik itu, dari awalnya yang suka dengar saja itu turun terjun langsung di dalam pekerjaan, diterima kerja sebagai seorang penyiar radio, itu artinya setiap hari harus berteman dengan musik. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, harapan apa yang kakak miliki terhadap pengalaman dengan musik? Contohnya pada saat memutar musik atau mendengarkan musik. Ya, harapannya musik bisa membawa saya pribadi ya untuk dapat sebuah inspirasi, apalagi berkaitan sama pekerjaan, itu harus dikaitkan sekali sama semua program-program yang ada di radio tersendiri. Pertanyaan berikut, apa yang kakak sukai atau anggap indah dalam musik? Yang pertama iramanya sih, iya. itu kemudian lagi sajak-sajaknya, kalimat-kalimatnya, lirik semuanya itu pasti akan didengarkan secara terus menerus, dan ya itu sangat berdampak sih sama minat terhadap musik. Yang berikut, kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis, atau apa yang membuat sebuah karya musik bernilai seni atau berkualitas bagi kakak? Iya, yang pasti iramanya ya Kak. Yang pertama irama, kemudian liriknya, bagaimana penggunaan kalimat di dalamnya itu penting sekali. Itu pasti itu akan sangat bernilai bagus ya, itu sangat enak didengar, pasti akan bikin enak didengar. Apakah ada sesuatu yang tidak kakak sukai atau tidak terlalu kakak sukai dalam musik? Ada. Itu misalnya kalau di dalam musik mengandung unsur sara liriknya, atau makian, hujatan, atau apa nih menyuarakan aura-aura kebencian terhadap seseorang atau sesuatu, itu sepertinya kurang enak saja didengar. Yang berikut itu, dapatkah kakak menjelaskan apa yang musik lakukan terhadap kakak pada tingkat emosional? Apakah musik membuat kakak merasa lebih tenang? Iya, bisa merasa lebih tenang, bahagia. Kalau tenang, kalau misalnya
Secara khusus saya di program radio sendiri, kalau musik-musik tenang tuh ada program-program yang biasanya di sore hari. Contoh itu ada program yang harus bisa membawa pendengar tuh dalam keadaan tenang, misalnya bawa soal topik keluarga, atau topik percintaan, atau topik-topiknya tentang mental. Itu penting sekali untuk membawa pendengar bisa ikut turut merasakan aura dari musik itu sendiri yang berkaitan sama topiknya. Kemudian lagi bisa membuat bahagia kalau misalnya ya feel-nya lagi bahagia, atau program-programnya acaranya lagi bahagia, itu bisa menghantarkan pendengar juga untuk bisa merasakan bahagia. Apakah kakak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya? Misalnya saat mendengarkan karya baru, apakah kakak memiliki pendekatan khusus? Iya, harus. Sebagai seorang penyiar radio, kita harus punya pendekatan khusus. Misalnya nih, ada lagu-lagu baru yang dimana penyanyinya masih baru, kemudian lagu tersebut baru saja dirilis dan harus diinfokan kepada pendengar radio. Kita harus mencari tahu nih, ini lagu siapa yang nyanyi, terus di dalam lirik lagu tersebut mengandung makna apa, terus jenis musiknya tuh musiknya apa, iramanya tuh seperti apa, itu harus bisa dijelaskan secara terperinci kepada pendengar. Selain musik-musik zaman sekarang, ada musik-musik nostalgia juga, lagu-lagu nostalgia yang tempo-tempo dulu juga yang kembali tenar lagi. Ya itu juga harus kita cari tahu penyanyinya siapa, harus ditahu seluk-beluk atau latar belakang bagaimana bisa terciptanya lagu tersebut. Jadi itu jadi modal pegangan ketika bekerja. Jadi kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita juga mengetahui maksud dari dan tujuan dari lagu tersebut diciptakan itu untuk apa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Atau bagaimana kakak tahu bahwa kakak memahami sebuah karya musik? Kalau dengar lagu tersebut bisa relate ke kehidupan, itu lebih gampang dipahami dari lagu tersebut. Misalnya dalam kehidupan ada lagi rasa sedih, dengar lagu terus dengar lirik, ini kayaknya kalau orang Kupang bilang beta banget nih, aduh ini bebu perasaan banget, mewakili bebu perasaan. Juga kalau misalnya dengar musik yang senang, itu juga bisa relate. Kalau misalnya hari lagi ulang tahun dengan lagu bahagia. Tapi kalau beta pribadi, kalau misalnya lagi galau atau lagi apa, lebih suka dengan lagu bahagia. Jadi bukan hanya soal sedih saja, dengar lagu sedih, tapi ketika sedih maksudnya beta tuh sedih juga bisa dirayakan. Jadi tidak selamanya harus dengar lagu sedih, harus dengar lagu yang bahagia biar bisa memotivasi diri untuk bangkit. Begitu. Yang berikut, apakah kakak memiliki asosiasi tertentu saat mendengarkan musik? Misalnya ingatan atau gambaran cerita saat mendengarkan musik tersebut? Iya, punya, pastinya punya. Kalau ke pekerjaan secara khusus itu harus punya, karena harus mengaitkan lagu tersebut dengan program acara yang lagi dibawa. Misalnya acaranya request lagu, ya harus disesuaikan sama requestan pendengar. Kalau misalnya acaranya info, kayak kakak pegang program cinta namanya Love Corner.
Jadi harus menghadirkan lagu-lagu cinta di dalam program tersebut. Misalnya ada program family time, keluarga, berarti lagu-lagunya tuh harus relate sama keluarga. Kalau misalnya ada lagu-lagu rock, soal rock ya harus relate sama lagu-lagu rock. Jadi harus menghadirkan lagu-lagu tersebut harus disesuaikan sama program yang ada. Nah, kalau kakak sendiri pun secara pribadi ya adalah lagu-lagu yang bisa mengingatkan tentang keluarga, masa kecil. Kan sekarang kalau misalnya semakin dewasa, entahlah nanti ada dong sampai di situ. Itu pasti pas denger lagu pasti akan mengingatkan sama kenangan. Karena kan kalau dengar lagu ingatnya kenangan semua, entah itu pribadi, keluarga, pertemanan, percintaan juga ya pasti relate. Pasti anak muda dong cinta deh lebih banyak selalu galonya anak-anak muda pasti dengar lagu soal cinta, entah itu galau, senang atau apapun ya Lebih pasti banyak lagu galau sih. iya mental lagu-lagu yang bikin ya kasih tenang hati, perasaan semua. Lanjut. Berikut, apakah musik menginspirasi kakak? Jika iya, dalam cara apa musik itu menginspirasi kakak secara pribadi atau profesional? Oke, kalau secara pribadi menginspirasi itu tadi. Kalau misalnya lagi butuh kekuatan lagi butuh kekuatan, misalnya lagu-lagu rohani. Kalau mental lagi down atau lagi banyak persoalan, masalah, ada dalam pergumulan secara pribadi pasti sukanya dengar-dengar lagu-lagu rohani atau lagu-lagu pop, lagu-lagu indie tapi yang bisa kasih aura positif untuk bisa bangkit dari persoalan tersebut. Nah, itu penting sekali. Kemudian lagi kalau untuk pekerjaan ya pastinya yaitu tadi harus berkaitan sama program acara apa yang dibawa. Itu kembali lagi karena setiap hari kita mendengarkan musik. Jadi ya harus disesuaikan. Yang berikut, dapatkah kakak menggambarkan apa yang kakak alami secara fisik saat mendengarkan musik? Misalnya kakak merinding atau merasa ingin bergerak saat mendengarkan musik. Oke, ya sama kayak tadi jelaskan sebelumnya ya. Sebelumnya itu dengar lagu rohani, ya pasti dalam agama saya ya. Kalau dalam agama saya lagi berdoa, lagi penyembahan ya pasti bisa bikin merinding juga kayak iya lagu-lagu rohani ya pasti hadirat Tuhan dirasakan. Tapi kalau misalnya lagi dengar lagu-lagu yang senang, kan orang timur pasti suka lagu dansa. Orang timur iya itu pasti bisa bikinnya minimal tidak tahu dansa tapi ya goyang-goyang kepala ya bisa bikin gerakan. Iya, terus kemudian lagi kalau misalnya lagi dengar lagu galau ya tiba-tiba air mata jatuh, gerakan dia lap air mata. Aduh bercanda ya. Jadi ya itulah, itu pasti akan muncul gerakan-gerakan tertentu atau lagi cuci piring atau lagi apa dengar lagu yang bahagia kayak bisa saya sambil goyang sambil sapu rumah sambil ya bisa. Iya si musik sekeren itu seberdampak itu sampai bisa bisa sambil bergerak lah atau hapus air mata pun bisa. Yang berikutnya, di mana kakak melihat perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik
musik kontemporer dibandingkan musik klasik? Oke, kalau musik klasik kan yang tempo dulu kan? Iya. Oke. Klasik. Kalau musik kontemporer kan yang sama-sama Musik sekarang. iya. Oke, perbedaannya sangat signifikan dari usia lagu tersebut. Lagunya sudah berapa lama, kemudian lirik-liriknya dulu kan lebih banyak kata-kata kiasan yang nanti Iya. kita cari artinya. Kemudian lagi kalau lagu-lagu sekarang, apalagi lagu-lagu pop anak-anak zaman sekarang, itu kayak langsung intinya saja kayak iya dari liriknya tuh sudah bisa dibedakan, iya sudah bisa ditebak. Kalau musik dulu tuh dari alunan musiknya saja ya kayaknya kalau ada pernah dengar ya pasti sudah tahu melo-melonya tuh seperti apa. Terus dia pu akhiran tuh pasti masih tetap menyanyi ya kalau bisa dengar kayak dia pu output dari itu lagu tuh pasti masih ada nada-nadanya kayak ada suara yang menghantarkan tuh sampai tutup. Beda dengan sekarang kalau terakhir suref abis ya langsung musik pelan-pelan hilang kayak kita bisa tahu dari situ. Kemudian lagi banyak lirik-liriknya tuh yang paling mencerminkan ini lagu zaman kapan. Iya, lagu klasik sama lagu kontemporer, dan di radio juga punya program itu. Ada khusus lagu nostalgia sama lagu-lagu kontemporer yang zaman sekarang. Jadi setiap hari kakak dong makan minum tuh lagu itu dong. Jadi Suto memang, oh ini lagunya siapa nih? Oh ini lagu tahun berapa? Ini siapa yang menyanyi? Ini Lola Drakel kan? Kalau dulu kalau ada dong tahu kalau tempo dulu dari penyanyinya sudah ada penyanyi yang sudah meninggal, mohon maaf, mohon izin. Kemudian lagi ya pokoknya terus ada lagu-lagu lagi yang misalnya yang membedakan sama musik kontemporer zaman sekarang. Kalau misalnya dengar penyanyi yang kalau istilah kita di sini sih biasa bilang lagu-lagu yang tak lekang oleh zaman, yang tak akan mati oleh zaman. Kayak mau diciptakan tahun, kayak contohnya lagu-lagu Dewa 19. Ada yang lagu-lagunya lama sekali kan, masih didengar sampai sekarang. Itu karena apa? Membawa dampaknya luar biasa sekali ketika di zamannya. Kemudian kayak tadi kakak sebut Iwan Fals. Kemudian itu lagu-lagu yang tak lekang oleh zaman Peter Pan sekarang semua. Kemudian lagi lagu-lagu tempo dulu kayak Krisdayanti. Pokoknya banyak sekali Panders dong itu lagu-lagu tempo dulu. Dan memang perbedaan itu sangat signifikan di musiknya, lirik-liriknya itu sangat signifikan. Yang berikut, menurut kakak seberapa besar konteks sosial atau budaya mempengaruhi cara kakak mengalami musik? Sangat besar. Anak-anak sekarang atau saya pribadi pun merasa sangat besar sih dampaknya. Apalagi sosial media sekarang sangat luar biasa sekali lagi dampaknya. Contoh ya, misalnya salah satu media sosial TikTok. Banyak sekali musik-musik yang tiba-tiba sebenarnya ini lagu pop jadinya DJ. Kemudian berdampak sama semua dengan gerakan-gerakannya. Iya, dampaknya sangat besar. Zaman dan musik tuh sangat besar dampak perubahannya. Kayak dulu sukanya kayak DJ, kayak shuffle, semuanya suka shuffle, kayak goyang-goyang kaki. Kemudian sekarang suka lagu-lagu timur. Lagu-lagu timur belum lagi di remix DJ itu dampaknya luar biasa sekali, apalagi buat para pengguna sosial media sangat besar sih perubahannya. Yang berikut, apakah ada hal yang belum kita bahas sejauh ini tetapi
menurut kakak itu penting dan krusial terkait mendengarkan musik? Ada sih. Kalau misalnya lagi dengar musik ya, khususnya buat anak-anak zaman sekarang, kalau misalnya lagi dengar musik lagi dalam keadaan sedih, sebaiknya hindari dengar musik yang membawa kalian untuk ada dalam kesedihan. Soalnya itu berdampak sekali sama mentalnya kalian. Apalagi mental saya pribadi ya, mental saya pribadi, karena kalau lagi sedih dengar lagunya sedih, yang ada dampaknya tuh bisa susah untuk bangkit. Jadi sebisa mungkin kontrol sama apa yang kalian dengarkan, karena musik juga bisa mempengaruhi suasana hati, pikiran, tindakan. Jadi sebisa mungkin sortir lagi apa yang harus didengar, khususnya untuk dalam dunia musik. Tapi kalau untuk pekerjaan, musik pribadi, kalau untuk pekerjaan ya memang setiap hari harus didengar, harus dengar terus, harus ganti-ganti lagu terus, musiknya harus diimprove terus. Yang terakhir, putarkan salah satu karya yang paling disukai kakak atau sering kakak dengarkan. Oke, boleh. Itu lagu dari Banda Neira, lagu indie. Judulnya Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Tahu? Oke. Ini kakak dengar waktu tahun 2017 atau 18-an. Itu lagu keluar, langsung suka dengar sampai sekarang. Itu juga lagunya, aduh itu suka sekali. Dari 2018 dengar tak henti-henti. Coba ya, kita coba. Yang patah tumbuh. Yang hilang berganti. Oke. Boleh dua. Bisa. Ya, kalau ini yang emang selama sekali dengar dan suka. Ini bikin tenang. Ini lagunya tuh bikin tenang, bikin suasana merenung tuh lebih dalam saja. Kadang suka berpikir soal hal-hal yang sudah dikendalikan dalam hidup. Pas dengar lagu ini jadinya lebih tenang. Kedengaran dari musik. Iya kan? Tenang. Oke. Ini dari intronya saja sudah bisa dengar ya. Nah, kalau ini misalnya lagi pengen tenang, lagi ada persoalan, bisa bikin ingat bahwa ya ini cuma dunia, jadi harus dihadapi apapun yang terjadi. Ini Banda Neira Yang Patah Tumbuh Hilang Berganti. Berikutnya, lagu yang lagi sering didengar sekarang oleh Olivia Dian. Judulnya Reason to Stay. Jadi ini lagu besok pagi-pagi didengar untuk kasih bangkit mood, membangkitkan mood buat beraktivitas. Oke, boleh didengar. Oke, kita langsung di ini sah. Iya. Ini kalau ini kasih bangkit mood buat bisa semangat dalam bekerja, beraktivitas ya setiap hari ya. Ini lagi sekarang lagi suka dengar lagu yang ini. Oke, itu dia. Terima kasih kakak. Iya. Terima kasih atas jawaban yang sangat bagus dan memuaskan.
Iya, sama-sama dengan senang hati. Terima kasih, selamat Iya. sore. Sukses buat semuanya, sukses juga Terima kasih, ya. Kak. Iya.